Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidia Zara Putri dari kelas 4C. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Manderubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Manderubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Manderubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah beranjak dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke suatu kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temanilah ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Manderubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk perjalanan, bekalmu, Nak," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendiri. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Manderubaya. Setiap pagi dan sore, Manderubaya memandang ke laut. "Sudah sampai di manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal dan nahkoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun, Manderubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini, ia jalannya mulai berbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Manderubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia kepada Manderubaya. "Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikahi dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan
mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Hei wanita tua, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh tertunduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" Malin Kundang tak mempedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hei wanita gila! Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpanah dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika memang benar itu anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapannya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan terambat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar.
Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun Bu, ampun. Konon itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Demikianlah cerita kisah Malin Kundang dari saya. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua dan kita harus menyayangi kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.